Kecuali untuk permaisuri, dunia ini penuh dengan sampah, limbah yang rentan. Sesosok perlahan mendekat dari kejauhan, dan garis wajahnya secara bertahap menjadi jelas dalam kegelapan. Orang ini adalah orang yang langsung mengalahkan tiruan Xiaoyan, Yuxuan. Yang terakhir memandang Xiaoyan dengan dingin, seolah-olah dia bisa mengalahkan Xiaoyan selama dia berbicara sedikit lebih keras. Paksaan yang dibentuk oleh ki dan darah yang kuat tidak harus lemah sama sekali, dan bahkan lebih kuat. Ledakan. Saat Yuxuan terus mendekat, tubuh fisik Xiaoyan runtuh sedikit demi sedikit dengan kecepatan yang merusak, kulitnya retak dan daging serta darahnya hancur. Apakah layak untuk membayar dewa untuk klon? Yuxuan menatap Xiaoyan yang telah ditekan olehnya sampai dia tidak bisa bangun, dan berkata dengan dingin. Begitu kata-kata Yuxuan jatuh, tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan dia terhuyung mundur beberapa langkah, melihat ke kejauhan dengan ngeri. Ada sosok cantik di tengah hujan kerikil, dengan kaki teratai telanjang, kaki, Void mengubah lintasannya, tidak meninggalkan daun yang menempel. Apakah kamu ingin bertarung denganku? Permaisuri memeluk kelinci Bingyun, dan berjalan ke sisi Xiaoyan dengan kaki teratainya. Yuxuan menyemburkan seteguk darah saat darahnya melonjak, dan vitalitas seluruh orang tampak meningkat, ditarik pergi seketika kebanyakan dari mereka mati, dan vitalitas tak terlihat itu menyelimuti Xiaoyan. Cedera pada tubuh Xiaoyan pulih dengan kecepatan yang sangat cepat. Saat ini, Xiaoyan duduk bersila di kehampaan, dikelilingi oleh vitalitas agung dan ki dan darah. Sekarang, untuk Xiaoyan, yang memiliki tubuh abadi setengah langkah, inilah yang dia lakukan, paling dibutuhkan. Permaisuri. Petik 2. Bagaimana mungkin, desas-desus bahwa permaisuri dibangkitkan adalah benar, tapi mengapa kamu muncul di sini? Kulit Yuxuan pucat, dan permaisuri adalah satu-satunya keberadaan yang dia takuti, di alam Suanyin, tetapi Yuxuan tidak tahu Wan Xuan tidak pernah berpikir bahwa permaisuri akan benar-benar muncul di sini. Hal yang paling luar biasa adalah bahwa permaisuri tampaknya masih memiliki hubungan dekat dengan orang yang dia tekan di depannya, dan dia bahkan tidak berbicara omong kosong dengannya saat dia muncul, dan langsung menekannya. Permaisuri, saya tahu bahwa Anda telah jatuh, dan tidak akan ada orang yang kuat untuk melindungi alam Suanyin mulai sekarang. Saya ingin menjadi penjaga dunia ini, dan saya dapat melindunginya selama ribuan tahun, kata Yuxuan serius, dan Anda bisa melihatnya dari matanya, ketakutan yang nyata. Maksudmu menjadi penjaga alam Suanyin setelah kejatuhanku. Permaisuri menyipitkan matanya yang indah dan sedikit mengangkat sudut mulutnya, membuatnya tidak mungkin untuk menebak apa yang dia pikirkan saat ini. Tentu saja, selama permaisuri bersedia memberi saya semangat dunia, kekuatan saya pasti akan melangkah lebih jauh. Untuk melindungi dunia, saya tahu bahwa kekuatan saya jauh dari cukup, tetapi dengan semangat dunia yang cukup, aku bisa tumbuh dalam waktu singkat bangun. Yuxuan terus menjawab, permaisuri mencubit dagunya yang putih dan berminyak, dan jika dia memikirkannya, Yuxuan langsung melihat harapan. Aku milik keluarga dewa asli. Dengan bakatku, permaisuri dapat sepenuhnya mempercayaiku. Yuxuan berkata lagi, jelas dia sangat ingin mendapatkan roh dunia dari permaisuri. Dewa asli telah mendengar bahwa saya memang telah jatuh. Ini benar. Alam Suanyin benar-benar membutuhkan wali baru. Tampaknya Anda memang pilihan yang baik. Permaisuri berkata dengan lembut, nadanya lembut dan merasa dengan nada tertentu, mata Yuxuan tiba-tiba berkedip. Terima kasih permaisuri atas persetujuan Anda. Yuxuan mengatupkan kedua tangannya, tetapi saat ini dia masih berlutut dengan satu lutut di atas kehampaan, seolah-olah dia masih terintimidasi oleh paksaan permaisuri. Bisakah paksaan permaisuri dihapus, kata Yuxuan dengan senyum pahit, dia masih tidak bisa berdiri sekarang, dan terlihat agak malu. Tentu saja, tidak, suamiku belum memintamu untuk bangun, jadi tunggu sebentar lagi. Permaisuri tersenyum, dan senyuman itu langsung membuat Yuxuan mengerti bahwa permaisuri tidak menyetujuinya, dia jelas suka tertawa. Sebelumnya, terlihat jelas bahwa senyumannya begitu manis, tetapi pada saat ini, Yuxuan, yang mendengar kata, suami, diberdayakan seperti guntur, dan seluruh orang tampak membatu, lamban di tempat. Suami, tanda tanya, apakah permaisuri punya suami?
Yuxuan menebak identitas Xiao Yan saat permaisuri muncul. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana Xiao Yan, Hede, bisa membiarkan permaisuri melakukannya untuknya. Yuxuan tidak pernah memikirkannya. Pria yang tampak seperti pemborosan di matanya berbalik keluar untuk menjadi suami permaisuri. Pada saat ini, bayangan permaisuri di benak Yuxuan runtuh hampir seketika. Dia hanya mendengar cerita antara permaisuri dan Yang Mulia, tetapi dia tidak menyangka bahwa permaisuri sebenarnya memiliki kekasih muda, yang tidak dapat dia terima. Apalagi kekuatan kekasih kecil ini terlalu lemah, yang membuatnya semakin tidak bisa diterima. Yuxuan terlihat aneh, meskipun dia memiliki banyak pertanyaan di benaknya. Dia benar-benar ingin bertanya pada permaisuri apa yang membuat dia jatuh cinta pada Xiao Yan, dan dia menangkap banyak sampah dengan kekuatan ini. Permaisuri, apakah kamu bercanda? Apakah dia suamimu? Yuxuan bertanya dengan tidak percaya. Bukankah kita layak? Permaisuri terkejut, dan tiba-tiba ekspresinya menjadi serius. Aku tidak bermaksud begitu, hanya saja permaisuri bukan Hezun. Yuxuan berhenti ketika dia mengatakan ini. Dia takut membuat marah permaisuri, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Bukankah dia seperti itu? Permaisuri menamparkan wajah Yuxuan dengan pertanyaan lain. Yuxuan memandang Xiao Yan yang duduk bersila dan masih menyerap qi, darah, dan vitalitasnya. Dia terus-menerus menggunakan IQ kebanggaannya untuk menganalisis 4 kata yang diucapkan oleh permaisuri. Apakah dia terlihat seperti itu? Yuxuan sangat ingin mengatakannya, tapi dia tidak berani. Aku belum pernah melihat Yang Mulia sebelumnya, mungkin ada sejuta titik kemiripan. Yuxuan tersenyum kecut, ekspresinya di luar kendali, dan permaisuri menutup mulutnya dan tersenyum saat melihat ini. Yuxuan menderita tak terkatakan. Ditekan pada saat ini, dia merasa sangat tidak nyaman setiap detik, tetapi dia tidak berani lari, karena dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Tekanan yang kuat membuatnya sulit bernapas, apalagi memiliki pemikiran lain. Setelah beberapa lama, Xiao Yan membuka mulutnya sedikit, udara putih naik dari 7 lubang, tubuhnya tiba-tiba bergerak, dan guntur yang tak terhitung jumlahnya berenang di tubuhnya, seperti ikan ceria di dalam air. Setelah beberapa saat, dia perlahan membuka matanya, dan Lei Mang melintas di matanya. Cici, busur listrik hitam menjalar ke seluruh tubuh Xiao Yan. Tubuh abadi, dia menerobos. Awalnya, saya berpikir untuk menggunakan qi dan darah dalam darah di sini untuk membiarkan dewa menembus tubuh abadi setengah langkah, tetapi saya tidak berharap permaisuri mengambil qi dan darah Yuxuan secara langsung, tapi Xiao Yan sudah mengerti apa artinya di sisinya, dia bisa berlatih dengan ketenangan pikiran. Itu langsung menyerap energi dan darah Yuxuan, membuat tubuh fisik dewa menembus keabadian. Dalam waktu singkat ini, dewa menerobos keabadian kaisar. Tidak hanya itu, tetapi tubuh fisik juga menerobos ke keabadian. Di dunia yang luas, hampir tidak ada orang yang dapat mengolah keduanya sekaligus waktu dalam sungai panjang sejarah, jumlahnya sangat langka.